Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman fillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat beraktivitas mengisi hari-hari di dalam kehidupan ini bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman fillah, ada dua hal penting di dalam kita menghadapi segala problem kehidupan yang pasti menyertai dalam setiap langkah-langkah, dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Yang pertama adalah kita harus mengambil inspirasi dari doa Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun. Doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam radhiyallahu an yang terdapat di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman fillah, doa ini begitu mengandung makna yang sangat dalam. Rabbi syrah li sadri. Nabi Musa alaihissalam pertama kali yang dimohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dada yang lapang, kesadaran yang luas terhadap segala problematika yang beliau hadapi. Kelapangan ini menjadi kata kunci. Yang ini adalah beriring dengan keikhlasan, beriring dengan ketulusan, dan juga beriring dengan rasa ridha yang ada di dalam hati kita. Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati kami ya Allah. Lalu kemudian Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Maka pertama yang menjadi spirit doa Nabi Musa alaihissalam adalah melapangkan dada terlebih dahulu. Artinya kita menerima terhadap segala sesuatu yang menjadi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang ikhlas, dengan dada yang lapang. Lalu kemudian wa yassir li amri. Lalu kemudian memohon kepada Allah yang kedua agar segala urusan yang dihadapi dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang ketiga adalah hadirnya solusi yang kemudian dimohonkan oleh Nabi Musa alaihissalam, bahwa lidahnya dilepaskan dari belenggu-belenggu sehingga ketika dia menyampaikan dialog dengan Fir'aun terbebaskan dari kekakuan-kekakuan di dalam menjalin interaksi komunikasi. Dan itu adalah gambaran sebuah solusi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, kalau ini ditarik dalam konteks atau problem kehidupan yang kita hadapi, adalah hadirnya solusi yang terbaik yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa ketika hati kita lapang, ketika hati kita ridha terhadap apa yang menjadi ujian Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan menurunkan kemudahan-kemudahan dan pasti juga menghadirkan solusi yang terbaik sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ikhwatal iman fillah, kemudian yang kedua, kita harus juga mengambil inspirasi dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Taubah, potongan ayat dalam surat Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum wa radu'an. Puncak dalam kehidupan kita ini yang paling mulia, bagaimana kita menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada kita, wa radu'an, dan kita juga ridha terhadap segala apa yang menjadi keputusan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sikap ridha ini, maka disitulah ada ruang kelapangan yang dapat kita rasakan.
betapa apapun yang kita hadapi, semua tidak akan pernah lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman fillah, maka kalau demikian, insya Allah apapun yang kita hadapi, maka pasti selalu dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, selalu dekat dengan solusi yang terbaik yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti hati kita menjadi lapang, tenang, tentram. Menurut orang lain seolah-olah masalah itu besar yang kita hadapi, tetapi kita merasakan ringan, kita merasakan kecil, hati kita merasa lapang. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.